Hai, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu kuat menghadapi semua kehidupan sekarang. Kita akan mulai dengan perkenalan dulu ya. Kita mungkin bisa mulai sama yang di sebelah kiri aku. Di sebelah kiri aku, ayo perkenalkan dirimu. Halo netizen. Jadi gue Prima, baru purba, gue in-house lawyer, sekarang bekerja di BUMD, di salah satu BUMD di DKI Jakarta. Iya. Baru purba, kalau nggak salah nih ya, tadi habis konferensi. Nggak Baru purba salah. yang ke-17, purba dari Dolok Sanggul. Kalau Dolok Sanggul, halo. Halo yang ada di sana. Siapa tahu ada dari yang Dolok Sanggul nonton ya. Dapat tahu kan ya, yang di Bonapasogir, halo. Oh, Bonapasogir. Gimana? Udah Oke. cukup dong kenalannya sama yang di Udah sebelah dong. kiri aku ya. Sekarang mungkin lanjutannya adalah yang pakai kacamata ada di bawah. Coba perkenalkan diri Anda. Halo, gue Naomi. Gue juga in-house lawyer di salah satu perusahaan angkutan umum dalam kota. Bukan Wow. angkot ya, guys. Gue baru Pardede, by the way. Nomor 16. Pardede dari mana sih? Kayaknya Pardede banyak banget deh. Gue ngeliat tuh Oh iya, gedung-gedung banyak banget. serbaguna, kolam renang Pardedean. Iya. Lu kalau ke puncak gitu kan juga ada tuh TD Pardede, apa gedung-gedung Iya, nah Pardede. itu. Banyak banget emang Pardede. Jumawa. Bingung gue. Jumawa, ya kan? Anyway, Pardede bukan cuma lu doang kan ya, Beb ya. Ada yang lain kan ya. Dari mana nih coba Pardede Gue ini? dari Bali G. Di Bali G itu ada deket Balerong tuh. Ya sebelahan-sebelahannya lu lurus lagi itu ada Pardedeonan. Di situlah kampung gue. Pardede Onan. Oh, baik. Iya. Oke, sekarang giliran aku ya. Hai, gue Claudia. Pekerjaan gue sebenarnya sama sih sama kedua teman gue ini, in-house lawyer. Tapi gue dari perusahaan transportasi. Ya kayak dibilang mirip sama Boru Pardede, ya bisa juga sih sama-sama di transportasi dan angkutan umum gitu. Tapi kita semua in-house lawyer. Gue baru tobing nomor 16. Setelah gue cross check ya kan, tadinya gue berpikir kayaknya gue bukan nomor 16 deh, kayak gue 15, tapi kayaknya 15 nyokap bokap gue deh. Jadi biasa kita butuh call a friend gitu kan. Gue dari Tarutung. Kalau lo tanya Toronto. Tarutung, iya Toronto. Toronto dia. Please jangan dibahas lebih lanjut soal Tarutung karena saya belum pernah ke Tarutung. Parah banget. Jadi lu belum Parah pernah ke Salib Kasih itu nggak? Enggak. banget. Salib kasih belum pernah, ke air soda belum pernah. Lo tau gak sih? Ulas gimana kalau gitu? Ulas Coba kalian deh. dari mana kalau gitu? Kalian kan, Pasar Senen banyak BBQ. Pasar Senen banyak. Manohara, Lejing Cherry Bell. Kalian tahu nggak sih gara-gara si COVID-19 ini ya, kan kalau dihitung-hitung berarti kita udah 2 bulanan gitu lah ya, stay at home gitu kan. Nggak stay at home sih, kayak working from home selama WFH ini. Gue sekarang jadi kayak suka baca berita gitu coy. Iya, tapi berita yang pengen gue baca aja. Misalnya kayak update korban COVID-19 tuh gue kayak cuma baca sekilas doang, gue nggak mau yang in detail gitu, kayak lelah BBQ gitu. Gue nemuin berita di akhir Maret kemarin pas awal-awal WFH, tapi kayak gue lupa aja cerita sama kalian. Nah, ini dia nih beritanya. Kalau dibaca tuh kayak si KB sama BNPB mau kerjasama nih, tapi dasarnya mereka pakai MOU dulu. Ini berita tuh tanggal 25 Maret. Iya, gue sih kan gue nggak tajir-tajir banget ya. Karena gue nggak tajir-tajir banget, ya gue berusaha untuk mencari pundi-pundi lain dong. Awak main lah tuh si saham, ya kan? Terus pas gue baca ini, gue kayak kepikiran, wah ini ada potensi kenaikan nih kayaknya ya. Cuma gue nggak yang terlalu pusingin banget karena gue mikirnya masih MOU. Setelah gue cek dong datanya, coba tolong datanya dikeluarkan antara tanggal 25 dan keesokan harinya.
Wow, Oh, setelah teken MOU langsung naik gitu maksudnya? Iya. rebound guys. Rebound, coy. Tadi lu kalau kasih lihat kan tanggal 25 Maret tuh, jam 8 bursa buka jam 9 guys. Terus langsung Besok naik. paginya langsung Gila. naik, gila. Cuma gara-gara Gila, Tekken. gila. Oh, buat kalian yang nggak tahu Tekken itu apa, Tekken itu tanda tangan. Tapi ya Iya juga sih. sih, maksudnya kalau selama ini gue lihat saham kan, sebenarnya chart itu kan memperlihatkan psikologis orang gitu loh, psikologis pemain saham gitu kan, psikologisnya. Lah kalau misalkan dia baca berita malam terus paginya dia beli saham Kalbe terus naik, berarti banyak banget orang yang menganggap Tekken MOU gitu. Iya. Udah MOU pasti sih. gitu ya. Ya, bisa jadi sih. Ditambah nih di paragraf keempat ya nih. Kalbe telah Apa tuh? menyiapkan anggaran senilai 25 miliar gitu. Berarti kalau misalnya orang awam kan langsung akan menilainya, wah Kalbe bakalan dapat order nih 25M. Padahal baru Iya. MOU doang. Ini berarti salah kaprah sih di lingkungan awam hukum ya. Iya, maksudnya kalau misalnya emang ternyata gue nggak ngerti MOU itu apa dan gue nggak tahu apa aja mereka akan melakukan kerjasama, mungkin gue udah serok banyak, coy. Kayak ketika lo sudah tanda tangan sesuatu, berakhir semuanya pasti gitu. Padahal kan kayak siapa sih dari Sebenarnya kalian- enggak sih. Iya. Berdasarkan pengalaman gue, jadi itu harus dibedakan antara MOU dengan perjanjiannya. Jadi MOU itu ibaratnya itu kayak perjanjian pendahuluan gitu. Bisa dibilang pada saat teken MOU, Kalbe menyatakan keinginannya untuk oke, kita akan bantu BNPB dalam mendukung upaya penanggulangan COVID-19. Itu tuh yang di paragraf 1 kan tulisannya gitu. Tapi bentuk Terus, tapi berarti kan sebenarnya kalau konteksnya kayak gini, sebenarnya MOU itu dia udah ada suatu yang mau apa Sepakati. namanya mereka sepakatin, terus ada substansinya tuh kan, berarti misalnya dalam hal ini mereka akan bantu pencegahan dan penanganan COVID lah. Terus juga itu ada selembar kertas dan ditandatanganin para pihak juga kan, Pung. Maksud gue mungkin orang melihat kayak ya kan nggak ada bedanya itu. Iya benar, jadi penandatanganan tuh ada, di MOU itu ada penandatanganan, teken gitu, itu ada. Hanya aja MOU itu kayak kesepakatan untuk membuat perjanjian di kemudian hari. Nah, makanya itu tadi dibilang itu seperti perjanjian pendahuluan, di mana MOU ini harus ditindaklanjuti dengan perjanjian. Kak Prim, lo bisa nggak sih ceritain versi simpelnya atau versi lebih ke kehidupan sehari-harinya? Pusing ya, karena sama-sama tanda tangan ya. Iya. Simpelnya itu, kalian pernah itu nggak sih ngikutin acara nikah adat Batak? Nah, jadi gini nih, di proses nikahan adat Batak nih, buat pendengar, buat netizen yang di luar Batak, mohon maaf, dicari aja, ntar di googling aja nih, istilah-istilah yang akan digunakan, di googling aja nanti apa. Itu kan rangkaiannya banyak ya. Ada di awal tuh namanya hori dinding, mar hori dinding. Nah, jadi itu di tahap awal itu kan kayak mar hori dinding, keluarga cowok datang kan, mengutarakan maksud dan tujuannya apa. Nah, misalnya maksudnya adalah kami mau meminang baru apa gitu. Maksud dan tujuannya itu. Tapi kapannya kan masih belum tahu nih. Detailnya masih belum tahu. Iya, itu kayak apa? Oh, sinamotan tuh, itu kan juga belum tahu kan ya, Bo. Nah, bahkan setelah itu kan maju lagi nih ke tahap berikutnya, markusip. Bahkan itu lebih menyatakan niat lagi tuh dari huruf dinding terus ikutan markusip. Tapi apabila dalam perjalanannya itu dari yang sudah marhurul dinding, markusip, apabila terdapat ketidakcocokan, itu bisa cancel nggak? Bisa lah. Itu Iya bisa lah. pernikahan itu bisa tidak terjadi, dan ketika Iya. pernikahan itu Bisa. tidak terjadi, Iya, ada benar. dampak hukum nggak? Ada Kan lah. perjalanan Malu tidak ada. aja, Beb. Malu, Hati, Beb. hati aku terluka. Daripada harus dipaksakan BQ, lebih Iya baik mundur sih. kalau tidak cocok. MOU posisinya ada di Banyak sih. tahap persiapan itu. Ya, Seperti benar, itulah benar, simpelnya. Benar. Proses menjadi lebih mencari taunya, mix and match-nya, lu serak apa enggak sama nih orang, iya berarti di proses tahapan itu juga dong ya. Benar. Jadi dari awal, dari perjanjian pendahuluan sampai ke pernikahan itu adalah kesempatan untuk para pihak untuk mengadakan kayak studi kelayakan atau untuk melihat mencocokkan kesepahaman gitu. Ya, Jadi jangan berarti- happy dulu. Kalau gue dengerin nih dari tadi nih, jadi kayak berarti MOU itu
katakan ya puji Tuhan kalau terjadi berarti dia serius sama lo. Tapi kalau nggak terjadi kan lo yang sakit hati gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ada kondisi-kondisi kayak gitu kita harus menyikapinya dengan dewasa gitu. Ketika ada berita-berita MOU, berita MOU, kita jangan langsung gegabah. Kita harus membacanya dengan dewasa dan memahaminya dengan dewasa. Jadi kayak bisa dibilang ya kalau lo mau sesuatu yang pasti kayak pasangan, ya ketika lo menandatangani buku nikah gitu. Itu yang kita bisa bilang itu namanya perjanjian. Jadi lebih baik sampai clear, sampai benar-benar perjanjian, lu gesrok deh tuh, lu lu serok deh tuh dalam-dalam ya kan. Serok deh tuh. Mungkin setelah COVID-19 ini selesai, pundi lu makin banyak gitu, karena udah pasti. Lu tinggal foya-foya, ongkang-ongkang kaki aja tuh udah dapet tuh dividen-dividennya. Cakep kan tuh. Tapi kayaknya mungkin kalau ada teman-teman yang dari KLBF, which is KLB Pharma atau BNPB, yang tahu update infonya apa, kita udah tanda tangan kok, jadi kalian tenang aja gitu. Silahkan deh kalian sampein di komen buat membantu teman-teman kita yang lain juga. Jadi gimana? Lumayan lah ya ngasih pencerahan. Bermanfaat lah ya buat kalian dengerin MOU dan perjanjian dari kita. Jadi udah tahu ya, udah bisa bedain dong. Iya dong. Netizen kita tuh pinter-pinter, teman-teman kita tuh pada pinter-pinter ya, iyalah ya pinter-pinter. Masa nggak pinter kan udah bincang bersama Boru. Anyway, sebelum kita akhirin, kita punya permainan kecil buat kalian. Ya enggak sih, sebenarnya kayak gue juga nggak tahu nih gamesnya apa, jadi kita serahkan saja ke Ibu Nomi, silahkan. Coba gue lihat dulu bentar ya guys. Kok nggak muncul dia? Biar nggak tegang-tegang banget ya ngurusin MOU perjanjian. Kita chill dulu lah. Nggak tahu kaliator kan tuh apa? Kantor. Batak bukan sih? Enggak. Gue kayak tebak-tebakan. Gitu. Tapi by the way ini gue belum make sure juga sih. Taunya salah gue. Mohon koreksinya ya guys. Kalau ada yang tahu bahasa Inggris tebak-tebakan. Untuk di episode 1 kali ini kita akan main tebak-tebakannya, edisinya itu adalah sekarang tebak gambar. Nih, gue akan ngasih, biasa clue-nya adalah gue akan ngasih gambar, terus kalian tinggal tebak aja itu apa yang dimaksud dari gambar itu. Oke? Slide pertama, clue-nya dia selebgram, dulunya juga penyanyi, gue nggak tahu sih sekarang dia masih Gisela. Itu Gempi anjir, gampang. Gempi coy. Intinya adalah dia seorang ibu. Kan tadi gue kasih clue-nya. Iya. Terus anaknya Gempi. Ya Gisel, emang ada lagi yang punya anak Gempi. Gimana sih? Aduh. Ini apa nih? Ini virus. Artis juga. Artis? Sumpah ya, itu yang warna abu-abu udah kayak serbuk abu buat itu, tau gak lo? Buat nyuci pantat ini, pantat penggorengan. Abu gosok BBQ. Iyalah. Ya Allah, siapa anjir? Gak tahu gue. Miley Cyrus. Demi apa? Enggak, Indonesia. Dulu bahasa Inggrisnya abu tadi apa? Ashanti. Gue kasih. Apa hubungannya dengan virus? Ini kan enggak kan? Aduh, ya ampun. Ini gue bilang antivirus, tapi virusnya nggak ada, udah dicoret. Jadi apa sisanya? Anti doang. Ashanti. Udah, lanjut. Gitu. Ashanti. Lanjut. Aduh ya Allah. Iya, ini apa lagi Ini sih? artis nih, Togel. Ini artis. Penyanyi Indonesia. Indonesia. Itu mukanya siapa Cowok. sih? Apa ada hubungan? Judika. Yes. Itu kata slangnya K doang dia bilang. Iya. Judika, oh my god. Masih ada lagi nggak? Masih ada nggak? Mau dong, mau lagi. Ya, mohon maaf, ketagihan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan nyediain waktunya untuk kita. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Dan kalau kalian suka sama video kita ini, jangan lupa untuk like,
comment, and subscribe. Ditunggu video berikutnya ya. Terima kasih. Sampai Terima ketemu kasih. lagi dan sehat selalu. Dan stay safe and safe.